Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 11 Agustus. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi mungkin bertugas pada periode kedua ketika Nehemia menjadi gubernur Yerusalem. Orang-orang dalam keadaan suam-suam kuku dan tidak mengindahkan Tuhan serta perbaktiannya, dan Tuhan menggunakan Maleakhi untuk mempertobatkan mereka. Kita tahu, Maleakhi menghimbau kita supaya dengan setia membayar persepuluhan dan persembahan pada Tuhan, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan telah berjanji akan mencurahkan berkat-Nya. Anak-anak, ada cerita yang paling indah yang pernah saya dengar tentang perpuluhan. Pada tahun 1913, seorang pemuda bernama Clyde Harris dan adiknya membuka pabrik kotak di Milton, Oregon. Tahun berikutnya, Clyde menikah dan dengan cara yang ajaib beberapa bulan kemudian, Clyde dan istrinya menjadi pemelihara Sabat. Mereka dibaptis dan bergabung menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Mereka adalah orang yang jujur dan tidak bermasalah, tidak merokok, meninggalkan teh dan kopi. Apa yang mereka percaya benar, mereka lakukan. Clyde menganggap membayar perpuluhan adalah hal dasar yang sama dengan memelihara Sabat. Jadi mereka selalu membayar perpuluhan lebih dari 10% untuk memastikan mereka tidak berhutang. Tuhan memberkati mereka dengan limpah, sehingga setelah pabrik kotak berjalan 3 tahun, mereka memperbesar usaha mereka dan membuka penggilingan tepung. Tuhan tetap memberkati dan Mr. Harris menambah usaha perkebunan buah. Lagi-lagi Tuhan melindungi dan memberkati sehingga mereka mendapat panen yang limpah. Tidak lama Mr. Harris memindahkan perkebunannya ke Pendleton dekat stasiun kereta api. Kemudian dia menambah usaha lagi pabrik furniture dan memperkerjakan mahasiswa-mahasiswa Walla Walla College supaya bisa membantu membayar uang kuliah mereka. Tuhan memberkati terus sehingga pada tahun 1931 pabrik itu bisa memproduksi barang senilai $4 juta dan memperkerjakan 650 orang pegawai. Dalam 39 tahun operasional, hanya 1 tahun, 1932 mereka tidak untung dan mereka tidak pernah merasa tidak mampu membayar pegawainya. Ketika Mr. Harris mendekati usia pensiun, dia memikirkan masa depan usahanya yang bernilai $9 juta. Suatu hari dia memanggil ketua daerah dan bendahara dan menyuruh mereka menyiapkan semua surat-surat yang diperlukan sebab dia akan memberikan seluruh usahanya pada gereja. Dan itulah yang dia lakukan. Dan Tuhan memberkati usaha itu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap setia mengembalikan persepuluhan.
Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.